Halo teman-teman, di video ini, kita akan menjelajahi cahaya melalui 4 percobaan seru. Kita mulai dari cermin datar untuk melihat bagaimana cahaya memantul dengan teratur. Lalu ke cermin cembung yang membuat bayangan tampak lebih kecil, dan cermin cekung yang bisa memperbesar bayangan. Terakhir, kita akan melihat bagaimana cahaya berbelok saat melewati balok kaca melalui percobaan pembiasan. Siap belajar sambil bereksperimen? Yuk, kita mulai. 1. Percobaan cermin datar. Pada percobaan cermin datar, digunakan beberapa sudut datang, yaitu 7,5 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Hasilnya, sudut pantul yang diukur adalah 7,5 derajat, 20 derajat, 5 derajat, 30 derajat, dan 42 derajat. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sudut pantul selalu mendekati sudut datang, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Pada cermin datar, bayangan yang terbentuk bersifat sama besar dengan bendanya, tegak, maya, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Pada cermin cembung, jarak benda 5 cm menghasilkan jarak bayangan minus 2,3 cm, dan jarak benda 10 cm menghasilkan jarak bayangan minus 3,3 cm. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan berada di belakang cermin dan bersifat maya. Dari percobaan ini, sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Pada cermin cekung ketika jarak benda 5 cm, bayangan tidak terbentuk karena benda berada di titik fokus, cahaya dipantulkan sejajar sehingga tidak bertemu. Ketika jarak benda 10 cm, bayangan terbentuk pada jarak 10 cm di depan cermin. Terbentuk bayangan yaitu nyata, terbalik, sama besar. Pada percobaan pembiasan cahaya menggunakan balok kaca, cahaya datang dengan beberapa sudut yang berbeda, yaitu 40 derajat, 25 derajat, 25 derajat, dan 30 derajat. Setelah melewati balok kaca, cahaya dibiaskan sehingga sudutnya berubah menjadi 30 derajat, 18 derajat, 15 derajat, dan 30 derajat. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika cahaya masuk dari udara ke kaca, arah cahaya membelok mendekati normal, karena kaca memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada udara. Semakin besar sudut datang, maka perubahan sudut bias yang terjadi juga semakin terlihat. Pada balok kaca, cahaya yang dibiaskan tidak menghasilkan bayangan seperti cermin. Akan tetapi, jalur cahaya berubah arah, dan jika sebuah benda dilihat melalui balok kaca, benda akan tampak bergeser, lebih dekat, atau sedikit terdistorsi. Jadi, sifat bayangan pada pembiasan cahaya melalui balok kaca yaitu maya, tegak, ukuran benda tetap, namun tampak sedikit berubah posisi.